jasadnya nggak ditemuin sampai sekarang. Curugnya nih tadi tuh ada 2 sebenarnya, air terjun ini. Kayak ada sepasang gitu lah. Tapi setelah ada kejadian pengantin yang sepasang tadi hilang nggak ditemuin, curugnya tuh jadi tinggal 1. Mitos yang terkenal terkait dengan pasangan yang berkunjung ke curug ini. Konon nih, kalau membawa pasangan dan mandi di air curug, maka hubungan asmaranya akan langgeng sampai pernikahan. Tapi, di luar mitos romantis itu, ada juga nih kisah tentang hal-hal gaib yang bikin bulu kuduk merinding. Tapi semua mitos itu ibarat magnet yang menarik banyak pengunjung datang ke curug ini. Di hari libur ya, curug ini bakal dipadati pengunjung dari berbagai kota. Makanya, waktu ke sana, gue putuskan untuk datang pada hari biasa. Ini salah satu perjalanan gue yang paling epic sih. Ser, lu lihat deh. Kenapa? Kemarin gue kan nelusurin salah satu tempat gitu. Lihat. Coba lihat. Gue sih penasaran ya sama gambar ini nih, lihat. Wah, gila sih. Ada orang tinggal gabung aja ke sini apa sih pakai daham-dehem mulu? Kenapa? Dicuekin. Lu ngambekan deh, Jo. Ya elah. Gabung. Ngambek. Sini duduk di bawah. Ini videonya Rizal. Gue videoin pas gue ada di lapangan, gue sih nggak ngerasa ada benda ini gitu loh. Tapi kenapa pas gue videoin ada gitu kan? Iya. Itu apaan sih? Ih, ngeri sih. Kayaknya gue salah diliatin. Gelap-gelap gitu ya kan? Tadi bilangnya dicuekin. Nggak bagus sih tonton. Pokoknya gue bakal ceritain ke kalian nanti suatu saat. Iya. Nah, sebelumnya tapi gue mau lanjutin dulu nih cerita perjalanan gue. Di-share aja yang cerita lu seru. Jadi tadinya nih, gue tuh ke curug ini tuh sebenarnya murni pengen cuman menikmati pesona alam yang katanya indah banget ya kan. Seger ya, Ser ya? Iya, tadinya kepikiran juga nih karena gue perginya bukan sendiri sama temen-temen tuh kita mau turun ke curug itu sendiri aja gitu, maksudnya tanpa pemandu. Cuman karena dengar banyak mitos-mitos yang ya aneh-aneh lah, akhirnya kayak ya udah. Gue menemui salah seorang warga, terus gue minta tolong dia untuk nemenin kita turun ke curug. Namanya Pak Amas. Orangnya sih ramah banget sih guys. Setelah bertemu dengan Pak Amas, gue langsung melanjutkan perjalanan ke curug. Kita ke sana dengan berjalan kaki nih. Jaraknya sih cukup jauh ya. Lumayan effort lah pokoknya buat turun ke curug ini. Tapi asli men, pemandangannya keren abis. Rasa males karena ngebayangin jalan kaki menyusuri lereng bukit buat turun ke curug. Pokoknya langsung sirna setelah ngelihat hamparan hijau pepohonan. Gue sempat berhenti nih di salah satu titik. Nah dari sini air terjun curug tuh kelihatan jelas banget. Gila keren banget sih. Semakin lama jalanan ke curug ini semakin curam guys. Gue jalannya nih hati-hati banget. Tapi tetap aja sih, karena sepatu yang gue pakai ini bukan sepatu gunung, gue sempat kepleset dan jatuh tuh. Waktu itu memang jalanan licin guys, karena baru aja habis hujan waktu kita ke sana. Tapi setelah ngelihat air curug tadi, semangat gue langsung menggebu-gebu men. Sepanjang jalan menuju curug, Pak Amas terus bercerita nih sama kita. Katanya, curug ini lumayan angker. Keangkerannya ini berasal dari suatu kejadian di masa lalu. Konon, curug ini tuh dulunya punya nama berbeda. Dan namanya itu berganti setelah terjadi sebuah tragedi di sini.
Katanya nih, dulu tuh ada sepasang pengantin yang datang ke curug ini. Terus ya mungkin namanya karena pengantin baru ya. Jadi mereka terlalu asik gitu, bercanda ya kan, bercengkrama. Perahu mereka tuh kebalik waktu mereka main di sungai dan mereka tenggelam. Setelah tenggelam itu, jasadnya nggak ditemuin sampai sekarang. Curugnya nih tadi tuh ada 2 sebenarnya, air terjun ini. Kayak ada sepasang gitu lah. Tapi setelah ada kejadian pengantin yang sepasang tadi hilang nggak ditemuin, curugnya tuh jadi tinggal 1. Ada juga nih pengunjung-pengunjung yang berkunjung ke curug dan main-main di situ dan meninggal, guys. Nah, habis dengar cerita-cerita kayak gitu mulailah nih kerasa aura-aura mistis nggak enak gitu, mulai nih merinding deg-degan gitu, guys. Semakin lama kisah mistis semakin mendominasi. Gue pun mulai was-was nih saat menuruni jalanan setapak menuju ke curug. Konon katanya nih, pada malam-malam tertentu, terutama di malam Jumat, selalu ada orang yang nekat datang ke sini buat bersemedi. Katanya sih kalau di malam Jumat, ada semacam pasar gaib di bawah curug ini. Maksudnya, pada malam hari itu banyak sosok gaib yang berhimpun di bawah curug. Menurut warga yang memandu gue turun ke sini nih, yang datang pada malam Jumat, terutama Jumat Kliwon, adalah orang-orang yang ingin mendapatkan sesuatu dari alam gaib. Macam-macam sih keinginan mereka. Tapi yang paling banyak adalah mereka yang ingin kaya secara instan. Jadi kayak praktek pesugihan gitu loh. Katanya juga nih, selain mereka yang mencari sugih atau kekayaan, ada juga yang nalap berkah. Rada-rada nggak masuk akal sih ya. Tapi praktek seperti ini konon sudah berlangsung lama di curug ini. Gue sih nggak peduli ya sebenarnya sama orang-orang yang datang ke sini dengan tujuan pengen semedi, terus cari pesugihan, cari berkah atau apalah. Karena gue sendiri masih kayak campur aduk gitu loh perasaannya, antara happy karena bisa melepas penat dari suasana kota, tapi kayak karena dengar cerita dari Pak Amas ini jadi deg-degan juga. Nah, sembari berjalan ke curug nih, hari udah makin sore, jadi kita jalan ditemenin sama Pak Amas dan ada salah seorang ibu lagi. Nah, gue makin deg-degan nih karena suasananya udah makin gelap. Terus mereka tetap nyeritain hal-hal yang mistis gitu loh. Dan tahu nggak, mereka berdua ini bilang kalau sore katanya curug ini tuh dikuasai sama makhluk-makhluk gaib yang penampakannya tuh serem-serem gitu. Jadi ya gitu guys, karena kalau nggak salah nih si antara Pak Amas atau ibu ini tuh kayak memang bisa ngelihat gitulah. Jadi yang jagain si curug itu tuh serem-serem gitu bentukannya. Tuh lihat tuh. Ini gimana sih? Temen lu tuh. Temen lagi cerita bukannya didengerin, malah pasang headphone di situ. Enggak, gue takut. Udah lu cerita aja. Gue mau ini. Gue mau dengerin lagu aja. Ya elah, jangan bilang ditinggalin lagi ya. Tadi gue cerita berdua sama Rizal, lu merasa terkucilkan. Ya udah berdua aja. Yaudahlah, gue cerita ke Rizal aja. Semakin ke bawah, perasaan gue makin kacau. Ini udah bukan was-was lagi sih, tapi takut rasanya. Apalagi waktu berdiri di depan curug nih, rasanya kayak ada sesuatu yang keluar dari curahan air curug. Jelek banget guys. Dan di bawah sini nih, ada seorang sepuh yang katanya udah bertahun-tahun menjadi penjaga area ini. Cerita bapak ini lebih ngeri lagi men.
Konon katanya, para penunggu curug di sini terdiri dari banyak bentuk. Soalnya nih, curug ini menjadi alam gaib yang seolah menyediakan tempat yang nyaman untuk berdiam para makhluk gaib itu. Sang sepuh di wilayah ini juga mengungkapkan cerita yang lebih serem lagi, guys. Katanya nih, pada malam hari mereka yang berniat mencari pesugihan di sumur ini juga sering diganggu. Di dekat saung tempat mereka menginap nih, sering terdengar suara riuh layaknya suasana pasar malam, kayak yang tadi gue ceritain. Dan menurut penjaga curug, suara riuh itu adalah sisi malam dari para gaib yang tinggal di sini. Katanya ada pasar gaib juga di bawah curug ini. Gue tuh sebenarnya udah kayak nggak kuat lagi deh lama-lama di curug ini. Soalnya ya nggak tahu, ngeri banget gitu. Udah denger cerita-cerita kayak gitu, terus kesannya tuh kayak gue ngelihat sekeliling tuh kayak banyak orang yang ngantri buat, bukan orang sih, kayak makhluk gaib yang merhatiin kita kalau kita mau berenang di situ kan. Ngeri ya. Udah mulai gelap lagi. Ya ampun nih perempuan. Dengerin, temen lagi cerita, mahal gue yang cerita. Gimana gue ngebayangin gimana kemarin pas gue nggak ada, lu di sini cowok sendiri. Nah. Oh itu gue berani banget. Lu berani karena ada Mana maunya kan? ada. Enggak, Iya, emang ada berani maunya, banget kemarin. benar, ada maunya.